Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kembali di channel Lopi Mbozo. Kali ini kita akan membahas tentang takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Salah satu bentuk takdir dalam ajaran Islam adalah qada atau takdir yang tidak bisa diubah ketetapannya. Sementara qadar adalah takdir yang bisa dirubah ketetapannya. Lantas mengapa pada qada tidak dapat ditunda atau dirubah? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya penciptaan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan yang terbaik untuk manusia, bahkan sejak manusia belum diciptakan. Apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia disebut dengan takdir. Dikutip dari Bahrul Ilmi dalam buku agama Islam menjelaskan terdapat dua macam takdir pada manusia. Qadar artinya takdir yang bisa diubah sesuai dengan keinginan dan usaha manusia. Sementara itu qada adalah sebutan untuk takdir yang tidak dapat diubah. Mengapa qada tidak dapat diubah atau ditunda? Secara bahasa, qada artinya memutuskan atau menetapkan, sedangkan secara istilah qada berarti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya sebelum keberadaan atau kelahirannya. Dengan kata lain, qada merupakan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Sementara itu, rencana ini hanya Dia yang mengetahui dan Dialah yang bisa mengendalikannya. Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah menjelaskan alasan mengapa qada tidak dapat ditunda atau diubah adalah karena ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ada sejak zaman azali atau masa ketika alam semesta belum diciptakan. Alasan yang kedua adalah karena takdir qada adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada manusia yang dapat mengetahuinya, mengubahnya, mengendalikannya, atau bahkan menundanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak ada juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir qada meliputi segala hal yang berhubungan dengan kondisi dan apa yang akan terjadi kepada makhluknya. Contoh, qada adalah jenis kelamin manusia, bentuk tubuh atau fisik, cacat atau lengkapnya fisik seseorang, kematian, kelahiran, maupun jodoh. Kematian adalah contoh yang paling mudah untuk menjelaskan mengapa qada tidak dapat ditunda atau diubah. Setiap orang pasti akan mengalami kematian, tetapi tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Manusia juga bisa menunda maupun mengubahnya. Dalam sumber sebelumnya disebutkan, hal ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di dalam benteng yang kukuh sekalipun. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengimani takdir qada maupun qadar ini. Dengan demikian, dia tidak akan mudah putus asa atau menyalahkan keadaan. Ketika tertimpa kesusahan, musibah atau bencana,
Orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu menghadapinya dengan tabah dan sabar. Bahkan ketika ia berada di puncak kesuksesan, ia tidak akan pernah merasa sombong. Manusia tidak boleh menyerah kepada takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan takdir yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka sebaiknya manusia teruslah bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen jika ingin masuk surga. Amin.